pertama kali anakku tantrum, kan aku nggak ngerti Ya. dong. Oh, anak tuh bakalan tantrum ya. Ini kita ngomongin tahun Hmm. 2015 lah gitu ya. Hmm. Informasi belum kayak sekarang. Nah, untungnya aku tuh ketemu sama psikolog di daycare anakku per 3 bulan. Nah, setiap Nah, 3 bulan ketemu tuh. betul. Jadi dia update, nanti di umur segini dia akan tantrum, nanti di umur segini dia akan kayak gini. Challenge-nya tuh dikasih tahu lebih Hmm. awal sehingga aku jadi paham. Oh, memang umurnya. Oh, kalau dia tantrum berarti aku nggak boleh ikut tantrum Ya. gitu. Nah, itu kan aku cuma tahu permukaannya aja Hmm. gitu ya. Aku nggak tahu sebenarnya kenapa sih itu terjadi gitu. Hmm. Tapi aku paham bahwa pemahaman ini tuh penting banget. Nah, kalau Hmm. dari sisi neuropedagog ya, kenapa Hmm. pemahaman atas perkembangan otak ini tuh jadi sangat penting gitu, sangat urgent untuk dipahami orang tua. Sama persis kayak yang tadi Anissa cerita bahwa jadi paham. Oh, anak tuh jadi begini. Jadi kata-kata kalau misalnya orang-orang gitu, ya namanya juga anak-anak, itu tuh triggering banget nih ya buat banyak orang tua. Itu in a way, itu bener. Kayak misalnya tantrum. Tantrum itu adalah, aku selalu bilang klien-klienku, Bu, itu tahap perkembangan normal loh dari anak-anak. Itu menunjukkan bahwa anakmu itu bertumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya, which is normal banget. Sehingga kita jadi mulai bisa ngelihat, secara garis besarnya bisa mulai ngelihat, yang mana sih yang normal, yang mana yang enggak. Contohnya, misalnya anak umur 3-4 tahun gitu ya, udah mulai, kenapa? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa ini nggak boleh gitu ya? Nah, kalau anak mulai nggak banyak nanya dan cuman, iya, kamu kesini ya, iya, kamu kesana ya, iya. Dan itu kita ngelihatnya dalam dalam adat dan budaya kita ya, yang timur, yang in general gitu ya. Wah, anaknya baik ya, Menurut anaknya nurut ya gitu kan ya. Selalu kan doa orang tua tuh ya, setelah saya habis pulang sekian lama, doanya anak yang pinter sayang sama orang tua, nurut sama orang tua. Itu kan doa paling template banget gitu kan. Jadi kelihatannya bahwa seakan-akan oh ya udah nurut nih anaknya. Tapi padahal kita mulai tahu nih, anak-anak umur 3 tahun sampai 5 tahun akan mulai mempertanyakan, kenapa aku mesti ngeles ini? Kenapa temen aku begini? Kenapa kalau aku harus ikut ayah ke ini? Kenapa aku nggak bisa ikut ibu? Dan pertanyaan-pertanyaan banyak lainnya. Itu sangat normal. Justru kalau itu nggak ada, kita jadi mulai bertanya nih, anak saya kurang apa? Jadi basically adalah satu, apakah yang konotasinya tidak menyamankan buat kita orang tuanya, aku mau mengganti labelnya dari nggak baik ya, tapi tidak menyamankan biasanya buat orang tua. Contohnya, challenging questions, questioning your decision itu kan nggak nyaman banget kan buat orang tua. Tapi hal-hal yang tidak menyamankan apa yang sebenarnya adalah tahap perkembangan normal, dan apa yang memudahkan dan menyamankan buat kita orang tua yang sebenarnya nggak normal. Jadi bisa mulai tahu nih, yang mana yang green flag, yang mana yang red flag. Jadi penting banget untuk tahu tahap perkembangan otaknya, fungsinya kayak apa. Kayak tadi Anissa bilang, oh udah dikasih tahu nih setiap 3 bulan, iya memang begini. Oh jadi kayak, oh anak gue teriak-teriak, oh iya 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 normal gitu. Jadi lebih tahu yang mana yang bisa di-expect dan yang mana yang enggak gitu. iya ya, make sense banget ya. Karena banyak juga yang, kok anaknya marah-marah mulu gitu. Anaknya tuh ngambekan gitu kan. Padahal memang dia ada di titik milestone tertentu. Mungkin yang memang sedang belajar caranya mengelola emosi. Lagi ngetes juga nih orang tuanya kalau dites nih kayak apa gitu. Betul. Nah, tapi speaking of normal dan tidak normal tadi ya, bisa nggak sih dijelasin secara singkat sebenarnya milestone anak atau pada umumnya manusia ya dari lahir gitu, apa sih hal-hal apa yang perlu kita perhatikan bahwa ini tuh harus ada loh, ini tuh emang harus terjadi loh gitu. In terms of kalau kita ngomongin tentang perkembangan otak, biasanya aku menjabarkannya secara dengan gampang before 3 to 7 sama mulai school age. Nah, kalau udah mulai school age tuh lebih gampang tuh. Itu sesuai dengan perkembangannya dan ideal sesuai dengan tahap pendidikan. Misalnya umur 7 tahun tuh udah banyak pekerjaan-pekerjaan mandiri, apa yang dia mesti lakukan, harapan untuk bisa duduk diam mendengarkan, terus udah gitu timbal balik. Itu kurang lebih school age udah mulai ke sana. Paling gampang lagi teenager misalnya, oh udah mulai banyak berkelompok, dia tahu harus bersosialisasi, bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Itu biasa school age. Paling gampangnya adalah, tepatnya bukan paling gampang ya, paling sederhananya ngelihat dia kesusahan gak sih di sekolah. Kalau dia punya kesulitan, ada kesusahan di sekolah, itu bisa jadi red flag-nya. Nah biasanya aku bandingkan lagi yang before school age nih.
0 sampai 3 tahun, 2,5 sampai 3 tahun, atau kita bilang 18 bulan, itu biasanya masih sensory based banget. Masih apa tuh butuh sensori banget, butuh permainan sensori, butuh banyak kenal, banyak nyeker, banyak apa untuk mendukung proses perkembangan otaknya yang memang sangat sensory based banget. Tentu saja ada luapan-luapan emosional, tapi mulai 18 bulan, ini teman-teman melihatnya jangan patokan ya. Ya, 3 hari lagi anakku 18 bulan, harusnya dia begini. Nggak plek-plek ketiplek gitu, tapi ini kurang lebih gitu. Jadi mulai 18 bulan sampai umur 5 tahun kurang lebih, itu tuh yang banyak yang mulai tantrum. Yang mulai orang tua harus banyak. Jangan ikut tantrum ya, ibu-ibu, Iya, betul. bapak-bapak. Saya umur berapa sekarang? 10, mau 10. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu udah ngelewatin tuh ya Udah masa-masa. dong. Sekarang udah Iya. enggak dong ya. Sekarang udah enggak gitu. Nah, jadi paling itu aja sih yang dilihat dari 0 sampai 18 bulan itu lebih banyak ke sensori. Nah, ini nih aktivitas fisik tuh mesti masuk banget nih di situ. Nah, mulai dari 18 sampai 5 tahun itu kurang lebih adalah masuk usia-usia sabar, usia validasi emosi, usia-usia yang sangat rentan sekali sama trauma psikologis. Itu usia-usia di situ tuh. Nah, dari situ mulai 5 sampai 6 tahun biasanya persiapan sekolah gitu ya. Nah, mulai 7 sampai ke atas biasanya itu udah isu-isu yang berkaitan dengan sekolah. Biasanya isunya udah mulai masuk ke akademik. Nah, yang biasanya yang orang tua nggak cukup aware adalah ngelihatnya biasanya di usia 7 sampai tahun otaknya akademik terus. Tapi ada banyak sekali unsur ketika mulai usia sekolah primary school itu banyak relasinya sama pertemanan. Nah, pertemanan itu dibangun di tahap sebelumnya nih. Bagaimana dia punya sensori yang baik, bagaimana dia bisa regulasi emosi yang baik, bahwa oke, aku bisa marah, tapi dengan aku marah, tendang-tendang, banting pintu, aku tidak selalu dapat apa yang aku mau. Aku boleh marah, aku boleh sedih, aku boleh punya energi yang luar biasa, tapi it doesn't mean bahwa aku bisa dapat segala sesuatu yang aku mau, dan orang akan memberikan. Bayangin kalau misalnya di usia segitu, begitu dia teriak, begitu dia nangis, begitu dia di bawah tendang-tendang kaki gitu ya. Kalau ibu-ibu banyak yang di sini yang relate, silahkan boleh curhat, dipersilahkan di kolom komen gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mulai membentuk bahwa boleh, kamu boleh kayak gitu, tapi I'm sorry sayang, I cannot give you that. Sehingga ini akan menjadi template buat dia nanti di school age. Aku belajar dari usia 18 bulan sampai 5 tahun, 6 tahun kemarin, kalaupun aku begini caranya, aku nggak akan dapat apa yang aku mau di sekolah. Tapi bayangin kekagetannya kalau di rumah dia mendapatkan itu, atau di preschoolnya dia mendapatkan itu, terus dia bawa itu ke sekolah. Dia kaget. Loh, kok aku marah-marah, tendang-tendang, kok guru aku nggak ikutin aku? Terus guru kayak, lu siapa? Gitu kan. Nah, ini kemampuan sosialnya yang perlu banget dibangun di usia sebelum sekolah. Gitu. Jadi ngaruh ya, kan suka ada kan anak-anak yang emang tantrum ya, udah SD tapi kayak masih tantrum nih anak. Mungkin memang dia nggak belajar di usia prasekolahnya gitu. Nah, ini kebetulan nih ada pertanyaan yang nyambung nih. Jadi apakah ada pengaruhnya ketika anak-anak yang sering ditahan emosinya oleh orang tua, ketika dewasa emosinya lebih tidak stabil dan tantrum? Bisa ada pengaruhnya. Biasanya pengaruhnya akan menjadi dua. Biasanya kalau kayak gitu adalah satu. Yang pertama adalah dia semakin menahan emosinya, semakin direpress, semakin nggak tahu bagaimana caranya meregulasi dengan baik gitu kan ya. Atau yang kedua gitu. Yang kedua adalah jadi lebih meluap-luap. Jadi kayak ini yang selama ini aku tidak pernah didengarkan jadi meluap-luap ke tempat lain. Biasanya those kind of two extremes. Ada nggak kemungkinan ketiga? Ada kemungkinan ketiganya yang tengah-tengah, bagaimana dia belajar meregulasi emosi. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang akhirnya dibawa terapi. Akhirnya anak-anak yang belajar ada stimulasi-stimulasinya. Lalu misalnya di sekolahnya ada pelajaran-pelajaran social skills yang semakin membantu, konselor-konselor sekolah yang akhirnya membantu dia punya jalan tengah yang lain, bahwa kamu nggak harus menekan perasaan atau kamu nggak harus meluap-luap gitu. Atau misalnya sebagai orang dewasa nih, kita udah tahu kan emosinya nggak stabil lah gitu ya, atau masih suka tantrum juga. Sebagai orang dewasa, cara dalam tanda kutip paling mudah untuk kita belajar regulasi emosi, untuk kemudian bisa juga ngajarin ke anak, itu gimana sih? Ada dua tuh.
satu, belajar regulasi emosi sendiri. Yang kedua adalah mencontohkan kepada anak. Yang kedua dulu yang lebih gampang adalah dengan kitanya belajar regulasi emosi. Mm-mm. Itu Betul. udah paling efektif dan udah paling top markotop gitu ya. Mm-mm. Kalau yang pertama, bagaimana cara regulasi emosi kalau dalam konteks berkeluarga ada dua macam tuh. Regulasi emosi pribadi sama regulasi emosi dalam relasi. Ini biasanya kalau yang pertama regulasi emosi pribadinya dua-duanya meletup-letup, itu Mm-mm. biasanya pasti akan relasinya juga meletup-letup. Jadi biasanya aku akan menyarankan uh, pribadinya dulu nih, belajar untuk regulasi emosi. Tapi Ke keduanya psikolog. dong berarti. Betul, tapi ada juga dinamikanya yang kayak gini nih. Dinamikanya nggak selalu dua-duanya meletup-letup. Oke. Ke-trigger yang satunya ya? Akan lebih menarik kalau dua-duanya itu menarik dalam konteks begini ya. Sekali tembak langsung kelar semua, dalam arti konteksnya itu kalau dua-duanya meletup-letup. Karena dua-duanya belajar regulasi emosi. Tapi yang menarik adalah, which is ini akan sedikit jadi keluar dari topiknya kita, adalah kalau yang satu bentuknya itu adalah pulling, yang satu attack. Jadi yang satu makin menarik diri, makin avoidant, yang satu makin, tuh kan, lo tuh kalau diajak ngomong ya, lo nggak pernah mau dengerin gitu. Lalu yang ini, kalau dia bisa ngomong, ini balik lagi nih, kalau dari pertanyaannya Ontia itu ya, ini kalau duanya ini jadi gabung jadi satu, ya gimana cara gue mau ngomong? Kalau gue baru mangap, baru nafas, baru ngambil nafas, lu udah marah. Akhirnya jadi nggak bisa ngomong. Nah ini ngerasanya gue juga nggak bisa ngomong, yang ini tiap kali gue ajak ngomong, lu nggak pernah mau ngomong. Nah ini lebih berat lagi nih dinamikanya. Yang satu mesti belajar bagaimana mengekspresikan dengan lebih baik, yang satu harus belajar bagaimana memberikan tempat yang nyaman. Gitu. Oke, panjang juga ya. Karena aku yakin banget nih untuk perempuan mungkin nggak terlalu kena stigma tuh untuk kita ngomongin mental health, untuk kita ke Ya, psikolog segala macam. Tapi laki-laki tuh menjalani stigma yang berbeda sekali loh tentang kesehatan mental ini. Karena kan mereka setuju. tumbuh harus kuat, nggak boleh nangis segala macam Betul. gitu. Jadi pasti menantang sekali nih untuk yang regulasi emosi relasinya gitu. Nah, Setuju. sekalian nyambung juga nih pertanyaannya biar kita runut ya. Berarti memang sensori itu dibawa sampai ke school age. Gimana kalau anak miss nih stimulasi sensorinya di usia preschoolnya tadi? Ada anak didikku yang begini sekarang usia 7 Yang mana tahun. nih? Gimana cara Ini di ngejarnya? mana? Jadi intinya kalau miss stimulasi sensorinya itu kita harus ngapain sih gitu? Oh, ada banyak cara. Ada dua approach. Yang satu adalah approach memang dikejar sensorinya. Jadi ada sensory activation tertentu yang perlu dikejar. Atau yang kedua kita tackle-nya dari simptom. Simptomnya itu misalnya sensorinya apa gitu kan. Misalnya sensorinya dia tidak terlalu terstimulasi dengan let's say tactile. Nah, berarti kan bisa tuh kita stimulasi sensorinya dengan tactile. Atau yang kedua, gimana ya dia jadinya? Oh, jadinya anaknya nggak bisa duduk diam gitu kan ya. Itu kita bisa berikan support-support, misalnya contohnya sitting on a ball, bola yang lebih lebih kempes, tapi paling nggak dia bisa bergoyang-goyang, itu membantu dia untuk sensori. Tapi itu hanya akan bisa membantu dia pada saat itu juga. Jadi kita tackle simptomnya. Atau the other way around, yang orang tua biasa lebih males melakukannya adalah stimulasi sensorinya itu. Karena itu kan harus terus-menerus sampai sensorinya jadi lebih terintegrasi dengan lebih baik. Gitu. Oke, jadi PR-nya kayaknya lebih berat di orang tua ya dibandingin di guru. Karena tadi pertanyaan dia kayaknya guru sih. Kalau dalam konteks guru adalah mengkomunikasikan itu dengan orang tua. Karena konteksnya Oke. beda nih. Kalau misalnya mengharapkan, nah kalau ini dinamikanya lebih baik lagi kan, Mm-mm. ekspektasi orang tua, tugas Mm-mm. gurunya, berapa banyak yang mesti dilakukan gitu. Itu konteksnya bisa jadi lebih besar lagi. Dan apakah anaknya masuk dalam special education atau enggak, atau misalnya sekolahnya melibatkan banyak outdoor activity atau enggak. Jadi itu perlu banyak consideration di dalamnya. Tapi cara paling efektifnya adalah bagaimana berkomunikasi sama orang tua sehingga di organisasi sekolah dan juga di rumah itu juga bisa terintegrasi dengan lebih baik.
Benar, iya sih aku setuju. Kadang-kadang ada gurunya juga yang kayak nggak paham gitu kalau ini tuh sebenarnya masalah sensori ya kan. Betul. Main ngejudge aja nih anaknya ketinggalan, kurang ini, kurang itu gitu. Jadi Atau pemahaman guru. sengaja, Mhm. anaknya tuh sengaja nggak pernah mau dengerin saya. Nah, itu tuh udah, kalau udah ada Wow, kok jadi label kayak playing begitu, victim ya? It's not about you. iya iya gitu. Jadi Iya kayak kan? Tapi kayaknya anaknya ada emang sih nggak suka ada. deh sama saya gitu. Jadi anaknya nggak mau dengerin. Nah, kalau udah ada label kayak gitu, kayaknya udah jadi lebih susah ya kayaknya kalau kayak gitu ya. GR banget ya gurunya. Padahal si anaknya kayak gue gak tahu apa-apa. Nggak Maaf saya masalah, punya masalah. badan Iya. gue gak asik cuy gitu ya, nggak ada hubungannya sama lo gitu. Ya tapi paham sih kalau ada yang seperti itu.